Talaromyces marnefei. Siapakah dia? Nih, kenalin. Ada makhluk kecil namanya Talaromyces marnefei. Ini tuh jamur yang bisa berubah-ubah bentuknya atau disebut dengan jamur dimorfik. Dan dia merupakan penyebab infeksi serius yang dinamakan dengan talaromycosis. Lucunya, dulu jamur ini tuh sebenarnya dikira termasuk dalam golongan penicillium. Nah, penicillium itu yang seperti kita tahu itu kayak jamur yang biasa dibuat untuk antibiotik. Makanya dulu namanya Penicillium marnefei. Kenapa? Karena secara morfologi bentuk dan ciri-ciri fisiknya memang mirip banget. Tapi di tahun 2011 setelah penelitian lebih lanjut, para ilmuwan akhirnya nemuin kalau ternyata nenek moyang jamur ini itu bukan penicillium, tapi Talaromyces. Jadinya, ya udah, namanya resmi diubah menjadi Talaromyces marnefei. Dan nama penyakitnya yang disebabkan berubah dari penicilliosis menjadi talaromycosis. Nah, talaromycosis ini penyakit endemik alias sering banget ditemuin di daerah-daerah tertentu. Kayak misalnya Asia Tenggara, khususnya di Vietnam, Thailand, kemudian di Asia Timur, di Cina bagian selatan, Hong Kong, Taiwan, sama Asia Selatan. Kayak di India Timur Laut contohnya. Siapa aja sih yang rawan kena? Paling banyak yang rawan kena itu orang-orang yang hidup dengan HIV, terutama buat mereka yang udah masuk di stadium lanjut. Bahkan data tuh nunjukin sekitar 88% dari kasus talaromycosis terjadi pada pasien HIV. Tapi selain itu, siapapun yang imunnya lemah juga bisa beresiko. Misalnya, orang dengan penyakit imun bawaan. Contohnya kayak kelainan autoantibody terhadap interferon gamma. Gimana sih bahayanya? Meskipun pasien udah dapat obat anti jamur nih, tingkat kematiannya tuh tetap tinggi. Bisa sampai 30%. Jadi ini bukan penyakit yang bisa dianggap enteng aja. Apalagi buat orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Terus nularnya gimana? Nih, beda sama flu atau COVID-19 yang bisa nular dari orang ke orang. Talaromycosis itu infeksi saprozoonosis, artinya sumber jamurnya ada di lingkungan, kayak tanah, kemudian tanaman, ataupun hewan. Dan juga hewan-hewan liar kayak tikus bambu misalnya. Tapi dari penelitian, infeksi ke manusia itu bukan karena kontak langsung sama tikusnya, tapi karena kita ngirup spora jamur yang kebawa di udara. Jadi morfologi Talaromyces marnefei itu unik banget karena dia bisa berubah bentuk tergantung suhu di sekitarnya. Makanya dia disebut dimorphic thermal. Jadi gini, kalau suhu dingin sekitar 25 derajat Celcius dia berbentuk mold dan tumbuhnya di media kayak Sabotodextrose agar atau SDA. Penampakan koloninya, jadi di bagian atas koloninya itu berwarna hijau keabu-abuan. Terus kalau di bagian bawahnya atau di balik piringnya akan keluar warna merah yang khas banget. Ini salah satu ciri yang gampang dikenali dari Talaromyces marnefei. Nah, kalau dilihat dari mikroskop, ada hifa septat, artinya hifanya ada sekat-sekatnya, bukan hifa polos panjang. Terus, dia punya vialit atau struktur kecil kayak tangan yang membentuk brushlight. Vialit ini bakal menghasilkan konidia kecil yang tersusun rapi kayak rantai. Jadi kayak sikat botol mini penuh dengan butiran konidia.
Nah, kalau suhu naik ke 37 derajat Celcius atau suhu tubuh manusia, dia akan berubah menjadi yeast. Ini fase yang terjadi pas infeksi di tubuh manusia. Bentuk yeastnya ukurannya kecil, sekitar 3-5 mikrometer, dan bentuknya oval sampai elips. Yang beda banget dari jamur lain, yeast ini membelah dengan binary fission atau belah dua, bukan budding kayak kebanyakan yeast lain, contohnya Candida. Kemudian ada ciri khas spesial. Di tengah yeastnya ada crosswall alias sekat melintang. Nah, crosswall ini penting banget buat ngebedain Talaromyces marnefei dari jamur-jamur yang lain. Nah, kemudian kalau soal pewarnaan biasanya pakai GMS atau PAS. Dengan GMS atau Gomori methenamine silver, jamur bakal kelihatan hitam pekat. Dengan PAS atau periodic acid shift, jamur kelihatan magenta atau pink keunguan. Biasanya yeast berbentuk oval dengan crosswall ini kelihatan numpuk-numpuk di dalam makrofag saat dilihat di jaringan yang diwarnai. Jadi, Talaromyces marnefei punya antigen utama yang dikenal sebagai MP1P, yaitu sejenis monoprotein yang ada di dinding sel jamurnya. Jadi, MP1P ini bisa masuk ke aliran darah orang yang terinfeksi dan jadi salah satu penyebab utama jamur ini bisa bikin sakit. Itu yang pertama ada Sabrostichus agar atau SDA, yang kedua ada Brain Red agar, dan yang ketiga itu ada Putitodextrus agar. Sabrostichus agar atau biasa disingkat SDA biasa digunakan untuk mengembangbiakan jamur pada umumnya, yaitu dengan cara mengisolasi koloni jamur. Nah, media Sabrostichus agar ini memiliki beberapa bahan utama, seperti yang pertama yaitu adalah pepton, yang kedua yaitu ada bahan berupa dextrose, yang ketiga yaitu ada yaitu agar. Kombinasi dari bahan-bahan tersebut akan menghasilkan pH yang cukup asam, di mana pH ini di sekitar 5,4 sampai 5,6. Nah, syarat dari kultur ini juga terdapat dua, yaitu adalah kultur jamur Talaromyces pada suhu 25 derajat Celcius dan juga pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya saya ingin membahas tentang Brain Red agar, di mana Brain Red agar ini memiliki bahan dasar utama, yaitu berbahan dasar dari otak ataupun jantung dari hewan. Biasanya hewan ini diambil dari sapi ataupun dari domba itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang Putitodextrus agar. Putitodextrus agar ini memiliki bahan dasar berupa nutrisi serta intisari dari kentang. Infeksi Talaromyces marnefei terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama adesi dan kolonisasi jaringan inang, yang kedua proliferasi, yang ketiga evasi atau penghancuran sistem imun, dan yang keempat kerusakan jaringan. Conidia masuk melalui saluran pernapasan dan menempel pada pneumosit serta protein matriks ekstraseluler seperti fibronektin dan laminin, melalui interaksi dengan asam sialik dan glikosaminoglikan seperti heparin dan chondroitin sulfat B. Ekstraseluler matriks ini terekspos di paru-paru saat terjadi kerusakan jaringan dan memfasilitasi perlekatan conidia ke epitel bronchiolus alveolus. Conidia kemudian difagositosis oleh makrofag alveolar dan neutrofil, lalu bertransformasi menjadi bentuk yeast dan berkembang biak secara intraseluler. Mereka mengekspresikan antigen fase yeast dalam 24 jam dan mampu menghindari mekanisme pembunuhan makrofag dengan bertahan hidup dalam fagosom dan lolos ke sitoplasma. Setelah itu, Talaromyces marnefei dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem retikuloendotelial, menyebabkan infeksi sistemik atau Talaromycosis disseminata. Jamur ini bisa menjadi laten dan reaktivasi dapat terjadi bertahun-tahun kemudian. Tingkat keparahan penyakit dipengaruhi oleh status imun inang, khususnya rendahnya jumlah limfosit CD4 atau adanya autoantibodi anti-interferon gamma. Infeksi sering ditemukan pada pasien HIV dengan CD4 kurang dari 100 sel per mikroliter, terutama kurang dari 50 sel per mikroliter. Talaromycosis marnefei umumnya memiliki manifestasi klinik yang tidak spesifik. Berbagai penelitian di Asia menunjukkan persentase timbulnya manifestasi klinik berbeda-beda di setiap tempatnya. Demam, anemia, dan penurunan berat badan merupakan manifestasi klinik yang paling sering ditemukan.
Pasien dapat memiliki lesi kulit dengan gambaran bermacam-macam, seperti lesi menyerupai abses subkutan, ulkus dan papul menyerupai molluscum contagiosum. Manifestasi klinik lain yang dapat ditemui adalah limfadenopati, hepatosplenomegali, batuk, diare, perikarditis, lesi osteolitik, artritis, dan lain-lain. Demam dan splenomegali lebih banyak terjadi pada pasien dengan HIV, sedangkan infeksi pada tulang dan sendi lebih sering terjadi pada pasien non-HIV. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit yang disebabkan oleh fungi Thalaromyces merneifii. Yang pertama adalah kultur. Kultur merupakan gold standard dari diagnosis semua penyakit yang disebabkan oleh fungi. Kultur yang biasa digunakan adalah blood culture. Namun, kita bisa menggunakan spesimen lain seperti kulit atau sputum. Kultur dari Thalaromyces merneifii bergantung pada suhu dan media. Suhu optimal untuk pertumbuhan bentuk misel adalah 25 derajat Celcius, sedangkan bentuk yeast tumbuh baik pada suhu 37 derajat Celcius. Bentuk yeast dikultur pada media brain heart infusion. Terlihat koloni yang berbentuk seperti lekukan agak kusut berwarna krem. Namun, seiring waktu, produksi pigmen akan berkurang sehingga koloni akan terlihat warnanya agak kecoklatan, berbeda dengan bentuk misel yang warnanya agak merah. Kemudian, untuk bentuk miselium dikultur pada seborrheic dexter agar. Koloninya berwarna kuning kehijauan yang terkait dengan pigmen merah yang dapat berdifusi pada media. Awalnya akan terlihat koloni berwarna merah yang datar. Namun, jika kultur dilanjutkan akan semakin mengkerut. Kekurangan dari metode kultur ini adalah waktunya yang lama, bisa mencapai 2 minggu. Yang kedua adalah analisis secara mikroskopis. Pengamatan mikroskopis pada struktur miselium memperlihatkan struktur padat seperti sikat yang mengandung spora. Conidiophore dapat berbentuk sederhana atau bercabang dengan vialides seperti lampu di ujungnya. Sedangkan yeast berbentuk bulat agak oval yang dipisahkan dengan septum tunggal. Tiga adalah logi atau deteksi antibodi. Deteksi imunohistokimia pada antibodi monoklonal EDA1 pada daerah endemik Thalaromycosis, kenaikan serum beta-D-glucan, dan immunoassay enzim mendeteksi antigen berbasis antibodi monoklonal dapat digunakan sebagai alat untuk diagnosis. Namun, terdapat kelemahan pada metode ini, yaitu adanya potensi reaksi silang karena galactomannan juga ditemukan pada Aspergillus sp dan Cryptomonas neoformans. Selain itu, kenaikan serum beta-glucan juga dilaporkan pada kasus aspergillosis dan candidiasis. Yang keempat, PCR dan MNGS. PCR dapat dilakukan untuk diagnosis Thalaromycosis karena primer telah dibuat berdasarkan sequence DNA spesifik spesies. Metode amplifikasi dapat dilakukan diantaranya single PCR, nested PCR, dan one-tube semi-nested PCR. Selain itu, metode metagenomic next generation sequencing atau MNGS dapat dilakukan pada sampel formally fixed and private embedded pada kasus infeksi Thalaromyces merneifii di GIT. Kedua metode ini sangat akurat dan cepat, namun kekurangannya terdapat pada biayanya yang sangat mahal. Oke, selanjutnya mengenai terapi. Untuk terapi Thalaromycosis sendiri dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama, terapi induksi. Liposomal amphotericin B dengan dosis 3-5 mg per hari secara intravena selama 2 minggu atau sampai ada perbaikan klinis. Jika liposomal amphotericin B tidak tersedia, dapat menggunakan amphotericin B deoxycholate 0,7 mg per hari selama 2 minggu. Jika terjadi intoleran pada amphotericin B, voriconazole dapat digunakan sebagai terapi induksi alternatif. Selanjutnya yang kedua adalah terapi konsolidasi. Setelah terapi induksi selesai, dilanjutkan dengan intraconazole oral 200 mg 2 kali sehari selama minimal 10 minggu. Alternatif konsolidasi juga bisa menggunakan voriconazole oral 200 mg 2 kali sehari. Selanjutnya yang ketiga yaitu terapi pemeliharaan. Setelah terapi konsolidasi, pasien harus melanjutkan intraconazole 200 mg sekali sehari sebagai terapi pemeliharaan untuk mencegah kambuhan. Terapi amphotericin B diikuti intraconazole tetap menjadi standar emas pengobatan Thalaromycosis dengan voriconazole sebagai alternatif yang efektif dan lebih aman bagi pasien yang tidak toleran amphotericin B. Untuk langkah-langkah pencegahan infeksi Thalaromycosis sendiri adalah yang pertama, penggunaan obat anti jamur profilaksis. Obat ini dapat diberikan secara rutin selama tinggal di daerah endemik atau sampai kondisi imun membaik. Yang kedua yaitu menghindari paparan spora jamur. Karena infeksi terjadi melalui inhalasi spora dari lingkungan seperti tanah, tanaman maupun juga hewan. Penting untuk menghindari kontak langsung dengan tanah ataupun debu yang berpotensi mengandung spora jamur.
Yang ketiga yaitu pemantauan dan pengobatan dini perlu pada orang dengan faktor resiko. Harus melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan segera mencari pengobatan jika muncul gejala seperti demam, benjolan kulit, batuk, atau gejala lain yang mencurigakan.